Kalau dibilang orang Kristen itu cuma sibuk menyiksa diri, nggak punya kesenangan. Kamu nggak having fun. Kalau malam minggu pergi ke night club nggak? Enggak. Kalau teman-temanmu minum sampai mabuk, kamu ikut nggak? Enggak. Aduh bodoh ya. Kalau saya tanya sama Juan, kesenanganmu apa? Pernah coba ganja? Udah lumayan legal loh di beberapa tempat gitu. Mungkin di Indonesia juga akan legal. Ini ada satu ini usulan ya, katanya kalau dilegalkan nanti semua kartel-kartel gelap akan mati karena sudah legal. Legalnya kartelnya mati tapi kita mati juga kali ya. Kalau saya tanya Juan, kamu ada hiburan kayak gitu? Juan bilang enggak. Apa mungkin hiburan dengan bersenang-senang sewa yacht, gimana baca yacht? Atau jalan-jalan di tempat mahal? Juan bilang enggak ada duitnya Pak, cuma mau jalan-jalan ke sana. Jadi kesenangan hidupmu apa? Kalau Juan menjawab, kesenangan hidupku adalah aku diizinkan mencintai orang, mencintai sesama, mencintai Tuhan. Itu jawaban kena sekali loh. Selamat malam saudara sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon supaya Tuhan yang berikan kami hati yang mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan kami rindu digerakkan oleh Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, sehingga apa yang Tuhan mau kerjakan, Tuhan nyatakan lewat apa yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan gerakkan kami untuk mendoakannya. Pimpin persekutuan doa kami dan pimpin ketika kami memanjatkan doa-doa kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa mendengar doa, berkenan menggerakkan kami juga untuk mendoakan hal yang Tuhan mau. Sehingga kami dan Tuhan selaras di dalam kehendak, selaras di dalam keinginan hati. Dan kami mengerti isi hati Tuhan, mendoakan hal yang memang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah kami bertumbuh di dalam Engkau melalui firman dan melalui doa-doa yang kami panjatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya ingin membahas tentang tema mengenai mengenai Injil dan keselamatan anak-anak. Ini saya mau kaitkan dengan cara Tuhan melanjutkan pekerjaannya. Jadi Tuhan mengerjakan pekerjaan yang sangat besar dan semua pekerjaan Tuhan yang besar itu tidak mungkin selesai dalam satu generasi. Kita lihat misalnya pemanggilan Abraham, Ishak dan Yakub. Pemanggilannya tidak berhenti pada generasi yang satu. Abraham sudah mati, tapi pekerjaan Tuhan atau janji Tuhan belum tuntas, belum Tuhan berikan. Lalu Ishak mati dan pekerjaan yang Tuhan rancangkan belum selesai juga. Yakub juga mati dan pekerjaan Tuhan memberikan Kanaan, memberikan tanah perjanjian kepada Israel juga belum terjadi. Nah, itu sebabnya kita melihat bagaimana turun generasi dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang berikut. Ini merupakan bagian penting dari rencana Tuhan. Dari satu generasi ke generasi lain, ini merupakan cara Tuhan bekerja di dalam sejarah perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian baru, dari satu generasi ke generasi lain juga Tuhan bekerja dengan cara yang sama. Dari satu orang kepada anaknya, dari satu orang kepada keturunan berikutnya. Lalu dari keturunan yang itu kepada keturunan yang lain lagi yang Tuhan percayakan. Nah, turun-temurun pekerjaan Tuhan dinyatakan. Nah, itu sebabnya saya ingin kita memahami berapa pentingnya pekerjaan Tuhan itu dikerjakan melalui ketaatan untuk mewariskan iman. Ketaatan untuk mewariskan iman jadi perhatian yang harus ada pada orang tua, sehingga baik ayah maupun ibu atau juga generasi yang lebih tua memperhatikan panggilan Tuhan bagi generasi yang lebih muda. Tidak ada yang lebih penting di dalam warisan iman selain memperkenalkan Tuhan kepada anak. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6, hal ini menjadi tema yang besar sekali. Kita kalau baca, kita pasti sudah tahu apa yang dicatat di situ, tetapi kita perlu diingatkan terus mengenai yang Tuhan tuntut dari orang tua kepada generasi selanjutnya. Saya bacakan dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dan seterusnya. Ayat yang ke-6 dan ke-7, dua ayat ini. Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, kata ayat ini. Nah, jadi pengajaran dari orang tua kepada anak itu adalah tekanan yang penting yang Musa berikan. Ini unik ya, Musa berikan pesan kepada generasi selanjutnya dari Israel. Ulangan adalah
khotbah Musa kepada generasi yang baru, bukan generasi yang keluar dari Mesir. Generasi yang keluar dari Mesir sudah binasa. Tetapi di dalam perintah atau di dalam khotbah yang Tuhan berikan lewat Musa, ada pesan Tuhan bagi generasi yang baru. Jadi generasi yang baru dapat pesan dari Musa, dan pesannya adalah ingat untuk mengajar anak. Nah, ada beberapa kesalahan yang dilakukan orang-orang tua, terutama di dalam zaman ini ya. Yang pertama adalah tidak adanya keinginan untuk membuat anak takut akan Tuhan sebagai keinginan terbesar. Saudara, tentu nggak ada orang tua Kristen yang tidak mau anaknya takut akan Tuhan. Tapi sulit untuk melihat orang tua yang menjadikan takut akan Tuhan itu tuntutan utama. Sulit untuk melihat ada orang tua yang mengejar itu lebih daripada misalnya ya, mengejar kesuksesan atau mengejar harta atau mengejar apapun. Berbahagialah anak yang punya orang tua yang tuntutan dia yang paling besar adalah supaya anak takut akan Tuhan. Kesenangan dia yang paling besar adalah supaya anak menyenangkan hati Tuhan. Ini anak yang bahagia. Dan kalau saudara ingin dipercayakan oleh Tuhan keturunan, harap saudara jadi orang tua yang seperti itu. Yang mengatakan kepada anak, apa yang kamu mau miliki sebagai keinginan paling besar harus berkait dengan kemuliaan Tuhan. Saudara, di dalam catatan dari dari Jenderal MacArthur, ini kita dapat dari pendeta Stephen Tong. Dia mengatakan, saya akan bangga kepada anak saya jika anak saya melalui hardship, melalui kesulitan, melalui keadaan berat, dia bukan saja tidak tenggelam, tapi dia juga sanggup tolong orang lain. Ini kebanggaan paling besar. Nah, saudara tahu bahwa keinginan tolong orang, kekuatan untuk bertahan di dalam kesulitan, ini merupakan tema penting di dalam kitab suci. Tidak ada orang bisa melakukan itu kecuali dia berpegang kepada Tuhan. Maka kalau orang tua mengatakan saya ingin anakku jadi berkat, itu tidak mungkin terjadi kecuali dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan sulit jadi penolong, sulit menjadi berkat, sulit bertahan di dalam pencobaan, sulit bertahan di dalam kesulitan. Nah, itu sebabnya hal pertama yang harus kita lihat di dalam tuntutan Tuhan dalam menjadi orang tua adalah adanya tuntutan untuk takut akan Tuhan. Nah, saudara, dari orang tua turun ke anak, ini merupakan tema Amsal juga. Amsal dirancang seperti nasihat dari papa ke anak. Nah, kalau saudara baca dalam surat Paulus, waktu Paulus beri nasihat kepada orang di Tesalonika misalnya, atau Paulus beri nasihat kepada Timotius, dia pakai pola Amsal. Pola Amsal adalah orang tua berkata kepada anak, anak, saya sangat mencintai kamu dan saya ingin ajarkan hikmat kepada kamu. Dan inilah yang saudara bisa lihat ada di dalam kitab Ulangan dan juga ada di dalam kitab Amsal. Nah, maka kita balik lagi ya, kesalahan dari orang tua yang pertama adalah tidak menekankan takut akan Tuhan sebagai hal yang paling penting. Cuma penting tapi bukan paling penting. Cuma diberikan tapi urutannya tidak paling atas. Kalau saudara baca Amsal, terbalik ya. Amsal menekankan bahwa takut akan Tuhan adalah hal paling utama. Kamu boleh tidak bisa atau tidak diberikan berkat harta. Kamu mungkin tidak diberikan berkat kesehatan. Tapi jika engkau punya takut akan Tuhan, harta dan kesehatan tidak mungkin jauh dari kamu di dalam waktunya. Ini kalimat yang sangat indah ya. Saudara tidak mungkin tidak kaya. Nah, ini bukan teologi sukses, ini teologi Alkitab. Engkau tidak mungkin tidak kaya pada waktunya. Kadang Tuhan izinkan kekayaan itu dinikmati sekarang. Kadang Tuhan izinkan kekayaan itu dinikmati nanti di dalam langit dan bumi yang baru. Dan kekayaan itu dinikmati secara komunal, bukan individual. Saya pernah bagikan di dalam khotbah sebelum ini ya, di kebaktian lain, bahwa kekayaan itu tidak bisa menjadi dominasi individu. Yang Tuhan benci dari orang kaya adalah kalau dia menikmati kekayaan sendiri. Tuhan tidak anti kekayaan, Tuhan menjanjikan kekayaan. Tuhan mengatakan kepada orang Israel, kamu akan sampai ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Nah, ini berarti kelimpahan susu dan madu itu tanda kekayaan, kelimpahan harta, kelimpahan hasil bumi, kelimpahan barang-barang yang bagus, kelimpahan logam yang mulia, kelimpahan batu-batu permata. Ini Tuhan janjikan. Bahkan ketika Tuhan berbicara tentang Yerusalem yang baru, dikatakan ada berkat berupa perhiasan yang luar biasa banyak yang Tuhan janjikan. Ini saudara bisa baca di dalam kitab Wahyu misalnya. Nah, maka Tuhan menjanjikan harta yang berlimpah. Teologi sukses salah karena menganggap kekayaan itu untuk saya. Tapi Tuhan menjanjikan kekayaan untuk komunitas, untuk semua orang. Maka siapa yang biasa berbagi kekayaan, dia adalah orang yang mulai mencicipi janji kekayaan yang Tuhan berikan.
Janji kekayaan itu tidak diberikan untuk saya pegang sendiri, tapi untuk dibagikan. Nah, maka di dalam kitab Amsal dikatakan kalau kamu takut akan Tuhan, kamu akan dapatkan hal yang jauh lebih limpah daripada cuma sekadar menuntut kekayaan. Nah, itu ya yang dikatakan. Gilbert, kalau saya boleh minta pindah ke sini boleh? Agak susah, nanti kamu merasa diabaikan. Kalau pianis udah nasibnya diabaikan. Oke, thank you ya. Nah, maka ketika saudara membaca dari kitab suci, janji kekayaan itu benar-benar Tuhan tekankan, berulang-ulang bahkan. Dan seperti saudara baca di Amsal dikatakan kalau kamu punya hikmat, kamu akan punya umur panjang, punya kekayaan. Ini kan. Nah, orang salah baca sekali lagi karena menganggap kekayaan untuk diri, padahal Tuhan merancangkan kekayaan untuk dibagi dan dinikmati bersama. Maka sama seperti laughter, tawa ya, kekayaan juga komunal. Saudara kan nggak mungkin ketawa sendiri ya. Kalau saudara mulai terbiasa ketawa sendiri ya, harap mulai cek ke psikiater kali atau ke psikolog. Nah, jadi ketawa itu nggak mungkin sendiri. Saudara tertawa karena ada orang yang mengatakan hal yang lucu. Dan hal lucu itu harus bersifat komunal. Istilahnya kan inside joke gitu ya. Kalau kita mengatakan sebuah lelucon, kita saling ngerti dan kita ketawa. Orang luar mungkin nggak bisa ketawa bersama kita karena kurang ngerti. Apa sih maksudnya, kenapa kalian ketawa? Oh, kamu nggak ngerti, kamu outsider. Jadi ketawa itu adalah komunal. Nah, tapi hal yang lain lagi adalah kekayaan juga komunal. Duit, harta, perhiasan itu komunal. Maksudnya komunal adalah tidak mungkin tidak ada aspek kekayaan yang sifatnya itu sharing, dibagikan. Maka Tuhan sangat menekankan harta pribadi. Lain dengan komunisme ya. Komunisme enggan menekankan, bukan enggan menekankan, bahkan melarang harta pribadi. Semua milik bersama. Tapi kekristenan tidak, Alkitab tidak. Alkitab menekankan pentingnya kita menghargai harta orang. Jadi Tuhan berikan harta kepada orang, setelah itu dia bagikan. Nah, hal apa yang dia boleh bagikan? Hal apa yang dia dapat simpan untuk dirinya? Hal apa yang dia siapkan untuk keturunannya? Hal apa yang dia perlu berikan untuk orang miskin? Itu perlu hikmat. Maka untuk menikmati kekayaan, caranya bukan satu arah. Oh, pokoknya timbun kekayaan, nanti saya nikmati kekayaan. Tidak. Untuk menikmati kekayaan perlu hikmat. Demikian untuk menikmati hidup panjang perlu hikmat. Kenapa perlu hikmat untuk menikmati hidup panjang? Karena di dalam pengertian orang Yahudi, menikmati hidup itu bukan cuma masalah kuantitas, tapi juga kualitas hidup. Kalau umur hidup kita 100 tahun, tapi 90 tahun menderita, 10 tahun bahagia, itu bukan hidup panjang umur. Panjang umur berarti most of the time, I feel happy, I feel blessed. Gitu ya. Saya di dalam kebanyakan porsi dari hidup saya menikmati berkat, saya menikmati sukacita, saya menikmati kesenangan. Itu yang namanya hidup umur panjang. Untuk bisa begitu bagaimana? Perlu hikmat. Jadi untuk bisa menikmati kekayaan secara komunal, mendistribusikannya dengan tepat, dengan baik, memperolehnya dengan hikmat, menyimpannya dengan hati-hati, tidak sembarangan menghabiskannya, membagikannya dan lain-lain. Itu perlu hikmat. Nah, maka kitab Amsal menekankan yang lebih penting kamu harus punya hikmat. Tapi nggak mungkin ada hikmat jika engkau tidak takut akan Tuhan. Jadi Amsal kasih harta tempat bagus, umur panjang diberi tempat bagus, lalu hikmat diberi tempat bagus. Tapi yang paling tinggi dan paling penting dari semua adalah takut akan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau sebenarnya. Jadi bukan berarti orang tua tidak mengajar anak untuk cari uang, tidak mengajar anak untuk belajar, tidak mengajar anak untuk bersosialisasi. Ya boleh, bahkan harus ya mengajar itu. Tapi orang tua harus menekankan yang jauh lebih penting dari semua itu adalah takut akan Tuhan. Maka kalau kita baca di dalam Amsal ada bijaksana prioritas, bukan bijaksana jenis tindakan. Kalau kita cuma pikirkan ajar anak hal rohani, itu salah. Amsal tidak bilang begitu. Ajar anak segala hal, tapi takut akan Tuhan adalah prioritas. Nah, sayangnya kalau orang tua saleh, kadang-kadang salehnya salah. Gitu. Saleh yang salah. Saleh yang salah itu berarti mengajar anak untuk punya kerohanian yang baik, tapi menganggap sepele hal-hal di luar. Saya pernah dengar komplain dari seorang pengurus PMK. Dia marah-marah lalu komplain, saya nggak ngerti teman-teman pengurus yang lain. Saya tanya, kenapa? Mereka itu menjadikan nilai jelek sebagai virtue, kebajikan gitu ya. Jadi kalau nilai jelek itu artinya kamu bagus. Sebab kamu mengorbankan nilai demi Tuhan. Jadi kalau orang ini teman-temannya dia enggak seperti itu. Teman-temannya mengatakan kalau ada pilihan antara rapat dan ujian, kamu pilih yang mana? Waduh, ini pilihan gampang ya pilih ujian gitu kan.
Tapi teman-teman pengurusnya akan mengatakan kamu mesti pilih rapat PMK. Ini enggak semua PMK begitu tentunya, cuma kasus tertentu ini aneh sendiri. Nah lalu teman-teman pengurus PMK mengatakan kamu harus berani pilih ujian. Pilih rapat. Karena rapat itu untuk Tuhan, ujian itu untuk dirimu, gitu ya. Nah, jadi orang berani nggak ujian demi ikut rapat PMK, dan rapatnya ternyata untuk memutuskan mau pakai sound system apa, gitu ya. Lalu dia dapat nilai jelek, dan puji Tuhan teman-temannya menghargai itu. Ini pengorbanan yang besar. Yesus korbankan nyawa, kamu cuma korbankan nilai masih kecil demi rapat, demi Tuhan, gitu ya. Ini cara yang salah ya. Spiritualitas ditekankan dengan cara meniadakan yang lain. Nah, saudara, Amsal tidak mengajarkan sistem negasi. Tekankan takut akan Tuhan dan hilangkan yang lain. Enggak. Amsal mengajarkan fokus, bukan zoom. Kalau pakai istilah yang sering dipakai Pak Billy ya. Apa beda fokus dan zoom? Fokus itu berarti ada prioritas, tapi ada pemandangan yang luas. Sedangkan zoom berarti ada pemandangan yang cuma itu, yang lainnya nggak keambil, gitu ya. Nah maka ketika saudara zoom, yang saudara lihat hanyalah yang disorot. Misalnya kalau saudara mau foto jam tangan di tangan ya, saudara foto, ya cuma jamnya yang kelihatan, mukamu enggak, itu namanya zoom. Tapi kalau fokus berarti seluruh dirimu kelihatan, tapi ada sesuatu yang ditonjolkan, nah itu fokus. Nah Tuhan di dalam Amsal mengajarkan fokusnya adalah takut akan Tuhan, tapi yang lain tetap penting. Nah ini yang bikin hidup berhikmat, ini yang bikin hidup panjang, umur panjang, ini yang bikin kekayaan. Nah itu sebabnya di dalam takut akan Tuhan yang diprioritaskan akan ada hal-hal yang jatuh di tempat yang tepat. Seluruh aspek hidup akan berada di tempat yang tepat karena tempatnya di bawah takut akan Tuhan. Nah ini yang ditekankan oleh Amsal, dan di dalam kitab Amsal seluruh kitab berbicara tentang nasihat papa ke anak. Hal paling baik yang orang tua bisa berikan itu bukan warisan uang, bukan warisan rumah, bukan warisan apapun. Tapi nasihat untuk takut akan Tuhan. Kalau orang tua lakukan itu, bahagianya anak sangat besar. Nah itu sebabnya di dalam kitab Amsal ditekankan bahwa orang tua memberikan ajaran di mana prioritas utama adalah takut akan Tuhan. Maka dari takut akan Tuhan itu engkau akan kerjakan semua yang lain. Dan di dalam waktu Tuhan, hidupmu akan umur panjang, happiness, kesenangan, damai menjadi dominan. Dan kamu akan penuh kekayaan. Kekayaan bukan untuk dinikmati sendiri, tapi didistribusikan dan dinikmati dengan cara yang bijak. Nah ini yang dari Amsal ya. Jadi kesalahan pertama orang tua adalah tidak tekankan prioritas. Lalu kesalahan kedua adalah tidak mengerti bagaimana prioritas ini berkait dengan Injil. Injil dan prioritas takut akan Tuhan itu sangat berkait. Nah kita bisa lihat misalnya di dalam perkataan Paulus di dalam Roma pasal 1. Di dalam Roma pasal 1 Paulus mengatakan ya, kita baca sama-sama deh ya. Saya bacakan ayat yang ke-16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah ini Paulus katakan, saya yakin, saya punya keyakinan yang kokoh, atau I shall not be ashamed. Saya tidak akan malu karena Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Nah ini diambil dari kitab Yesaya ya. Saya tidak akan malu karena Injil. Aku tidak akan dipermalukan oleh Injil. Ini tentu Yesaya tidak pakai kata Injil dengan intensi yang sama dengan Paulus. Tapi Yesaya mengatakan kalau saya percaya bahwa Yerusalem sedang dibangun, batu penjurunya sudah diberikan, saya tidak akan malu, saya tidak akan dipermalukan. Dengan kata lain, Yesaya mengatakan kalau saya percaya janji Tuhan, saya tidak akan dipermalukan. In the end, pada akhirnya akan terbukti bahwa apa yang saya pegang itu benar. Nah ini yang ditekankan di ayat 16. Saya mempunyai keyakinan bahwa saya tidak akan dipermalukan kalau aku percaya Injil. Karena Injil ini kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nah saudara, Tuhan memberikan cara pengaturan dia, karakter dia, dan juga keadilan dia di dalam kata yang dirangkum dengan kata kebenaran. Jadi Tuhan menyatakan kebenarannya melalui Injil, dan di dalam Injil inilah Paulus mengatakan saya tidak akan malu. Pada akhirnya kamu akan lihat pilihanku tepat. Nah kalau Paulus bilang pada akhirnya berarti pada tengah-tengahnya atau pada awalnya ini belum kelihatan. Orang yang menerima Injil tidak tentu mendapatkan kelimpahan di dalam waktu yang sekarang.
nanti baru akan dapat. Nah, maka hal kedua yang orang tua harus ketahui adalah bahwa didikan untuk takut akan Tuhan itu berkait dengan Injil, dan Injil menjanjikan future glory, kemuliaan nanti, tetapi identitas sekarang. Ada yang sekarang, ada yang nanti. Ada yang already, ada yang not yet. Jangan salah mana already, mana not yet. Yang mana yang already, identitas. Saya tidak akan dipermalukan, keyakinan bahwa saya milik Tuhan. Itu sekarang. Saudara jangan galau dan ragu apakah saudara milik Tuhan atau bukan. Karena Injil menyatakan kepastian, kamu milik Tuhan. Tapi ada yang not yet. Not yet itu apa? Suatu saat akan terbukti bahwa posisiku, imanku kepada Tuhan itu benar. Nah, inilah yang kita lihat dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Dan ini hal kedua yang sangat penting. Ajar anak takut akan Tuhan dan ajar mereka punya kekokohan, keadaan firm bahwa identitas mereka jelas di dalam Tuhan. Bukan keadaan final. Nah, kalau orang tua mengharapkan atau bahkan mengajarkan anak untuk ekspektasi final dibawa sekarang, anak itu akan jadi pencari kesenangan. Dan kalau orang tua tidak ajarkan identitas yang kokoh sekarang, anak itu jadi krisis. Nah, ini yang terbalik di dalam didikan orang tua sayangnya. Ini harusnya jadi pembinaan yang couple ya, jangan persekutuan doa. Tapi nggak apa-apa lah nanti yang couple juga dengar ini kok. Orang tua ajarkan anak untuk cari kesenangan, tapi tidak berikan pengertian akan identitas. Kita sering dengar mengatakan masa remaja adalah masa krisis identitas. Kenapa bisa begitu ya? Ya karena orang tua tidak firm di dalam identitas. Paulus mengatakan saya yakin suatu saat saya tidak akan dipermalukan. Saya yakin pada akhirnya saya tidak akan dipermalukan. Kenapa dia yakin pada akhirnya dia tidak akan dipermalukan? Karena dia yakin siapa yang dia percaya. Saya tahu siapa yang saya percaya. Kalau di dalam kitab Ayub ya, saya tahu bahwa penebus saya hidup. Paulus mengatakan saya tahu siapa yang saya percaya. Lalu apa kaitannya mengetahui penebus hidup dan mengetahui siapa yang dipercaya? Itu memberi identitas yang kokoh. Apakah kita bangga jadi orang Kristen? Bangganya kan bukan bangga tempelan. Kita nggak suka, saya nggak tahu ya saudara suka atau enggak, tapi saya nggak suka gaya-gaya identitas yang diekspresikan dengan misalnya pakai topi yang sama, baju yang sama, atau yel-yel. Saya nggak tahu saudara pernah ikut organisasi yang menekankan yel-yel nggak? Kita ini adalah kelompok yang bagus, kita punya yel-yel gitu ya. Kita nggak harus ada yel-yel, mungkin kita ada Yeli di sini, Dokter Yeli atau Pak William, tapi nggak perlu yel-yel. Nah, jadi identitas itu bukan sesuatu yang remeh, yang dangkal, yang cuma sekadar dipamerkan, yang cuma sekadar dinyatakan lewat tampilan luar. Identitas itu sesuatu yang secara kokoh dipegang dan dianut. Kita firmly believe, kita benar-benar punya kekuatan, punya keyakinan bahwa hidup saya benar-benar diwarnai oleh identitas ini. Kekristenan itu identitas, Kristuslah identitas kita. Di dalam perjanjian lama dikatakan Adam dan Hawa itu telanjang dan mereka tidak merasa malu. Ada beberapa tafsiran ya, Ratzinger mengatakan ini karena mereka adalah suami istri. Suami istri harusnya nggak merasa malu. Tapi ini bukan berarti manusia bisa tidak merasa malu di publik. Ketelanjangan di publik itu memalukan. Tapi ketelanjangan di publik bukan satu-satunya yang memalukan. Salah kostum juga memalukan. Salah pakai pakaian memalukan. Saudara pakai baju jogging datang ke pesta pernikahan nggak cocok. Pak Michael Densmore pernah sharing ke saya, orang Indonesia itu bahagia. Saya tanya kenapa Pak? Karena ada batik. Maksudnya apa? Batik itu cocok untuk apapun. Jadi kamu nggak akan salah kostum kalau pakai batik. Nggak akan overdress, nggak akan kerendahan di dalam memakai baju. Pergi pesta pakai batik diterima. Jalan-jalan pakai batik masih diterima. Bahkan olahraga pakai batik masih diterima. Dulu waktu masih di STT bahkan saya tidur pun pakai batik. Salah satu komplain teman sekamar saya dan dia sharingkan ke dulu pacar saya, sekarang istri saya. Hati-hati dengan kebiasaan pacarmu ini. Kalau nanti sudah menikah, dia tidur pakai batik. Tapi itulah batik ya, bisa jadi piyama, gitu, bisa jadi baju pesta, bisa jadi baju khotbah. Nah jadi kita nggak akan terlalu khawatir. Tapi salah kostum itu bisa problematik. Dan di dalam tradisi orang Yahudi, kostum melambangkan identitas atau pakaian sama dengan identitas. Adam dan Hawa telanjang kalau di dalam pengertian Gregory Bill karena dia tunggu identitas dari Tuhan. Apakah dia menang? Dia tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dia setia sama Tuhan sampai akhir dan menang. Kalau iya, dia dapat pakaian kemuliaan. Kalau tidak, dia dapat pakaian penebusan.
Dua opsi loh, ini menyenangkan ya jadi manusia. Bukan diizinkan berdosa, bukan, tapi dapat penebusan meskipun jatuh. Jadi Tuhan sudah siapkan dua opsi, kamu dapat pakaian kemuliaan atau pakaian penebusan. Yang manapun itu tetap menyatakan kemuliaan Tuhan, Tuhan yang kasih. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka bikin pakaian sendiri. Nggak bisa, pakaian sendiri tidak works, nggak berhasil. Kalau Pak Tong bilang pakai daun, nanti daun jadi kering. Sudah jadi kering, jadi rapuh dan habis. Nggak bisa pakai pakaian dari daun. Maka Tuhan yang bikin dan Tuhan yang beri. Identitas. Identitas diberi bukan dibikin. Identitas tidak kita jahit sendiri tapi dikenakan oleh Tuhan. Maka setiap kali Paulus mengatakan kenakanlah Kristus, itu artinya adalah ingat identitasmu. Siapa kamu? Kamu orang Kristen, kamu pengikut Kristus, kamu adalah anak Allah, kamu adalah orang kudus, kamu adalah orang yang punya kebiasaan mengasihi seperti Kristus mengasihi. Nah, ini identitas yang mestinya ditekankan oleh orang tua kepada anak. Itulah inti Injil. Jadi Injil itu bukan cuma sekadar mengatakan nanti mati masuk surga, karena itu orientasi nanti. Itu yang not yet. Injil juga ada unsur already-nya. Not yet-nya adalah saya tidak akan malu. Kenapa? Karena posisiku sekarang benar. Nah, coba orang Kristen berani seperti ini, lalu anak-anak berani seperti ini. Aduh, penghargaan yang diberikan akan besar bukan main. Saya punya satu orang teman ya waktu masih SMA. Dia orang yang sangat taat di dalam agamanya, dia seorang Muslim. Dan dia sangat ketat menolak apapun yang dia percaya sebagai larangan dari agamanya. Dia bukan orang yang sombong ya, suka menghakimi sifat Farisi gitu. Lihat, kok kamu kayak gitu sih? Dia nggak terlalu permasalahkan. Orang lain lemah, dia bisa toleransi sepertinya. Orang lain gagal, dia seperti mengatakan, oke, semoga kamu baik. Dia nggak pernah katakan apapun yang buruk tentang orang, tapi dia nggak pernah satu kali pun melanggar apa yang agamanya perintahkan. Saya ingat ya, di dalam saat puasa dia lakukan segalanya, termasuk berolahraga. Dia tetap lakukan apa yang jadi kewajiban tanpa keluhan apapun dan tanpa gagal menjalankan. Waktu saya tanya, kamu kok hebat sih? Bisa jalankan semua dengan baik. Saya bahkan tanya lagi, jujurlah sama saya, kamu pernah melanggar apa aja dari hukum Islam, dari agamamu? Dia mengatakan, setahu saya untungnya nggak ada. Rendah hati ya, setahu saya untungnya nggak ada. Masa sih? Jujur sama saya, nggak ada. Saya nggak ingat ada atau nggak. Dia memang kokoh sekali percaya apa yang dia percaya itu benar. Nah, ini keadaan firm yang harusnya ada pada orang Kristen loh. Aduh, anak-anak Kristen itu kalau sudah bergaul payah sekali. Kalau temannya mengatakan ini yang jadi tren sekarang, langsung runtuh. Gak ada kebanggaan mengatakan that's not my identity. Itu bukan identitasku. Aku punya keyakinan yang kokoh bahwa kekudusan itu penting bagi Tuhan. Maka saya akan pelihara kekudusan. Orang pacaran, kemudian teman-temannya mengatakan pacaran zaman sekarang adalah pacaran yang punya kedewasaan untuk berhubungan seks tanpa menikah dulu. Boleh dong, kenapa enggak? Tapi orang Kristen punya kepercayaan yang kokoh, Tuhan mau saya hidup kudus karena itu identitasku. Saya tidak akan lakukan. Mirip dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika dikatakan, ayo makan semua menu yang sudah disediakan oleh kerajaan Babel. Mereka bilang, kami firmly believe, kami dengan yakin percaya, dengan kokoh pegang, bahwa menu makanan yang Tuhan tentukan sudah terdaftar di dalam Taurat, dan itu yang akan kami taati. Indah loh orang seperti ini. Orang yang stabil, orang yang kokoh, orang yang tidak gampang digoyahkan, orang yang tidak angkuh, orang yang menghargai orang lain, tapi sangat-sangat tuntut diri. Biasanya kita lihat di dalam masyarakat atau bahkan di dalam komunitas kita, orang yang tuntut orang lain tapi tidak kokoh menuntut diri. Terus marah-marah orang lain kurang menuntut diri. Saudara berikan masukan ke orang lain silakan. Tapi untuk tuntutan, coba dirimu dikenakan tuntutan jauh lebih besar dari tuntutan yang kau kenakan ke orang lain. Ini namanya firmly believe. Ini namanya identitas saya. Saya jalankan karena inilah saya. Bukan karena ini sesuatu yang membanggakan atau pameran atau kesenangan atau apapun. Misalnya saudara rajin datang persekutuan doa, bahkan di hari yang fitri tetap datang bersekutu dan berdoa misalnya. Lalu saudara ditanya, kenapa di saat orang lain liburan tetap hadir ke gereja untuk berdoa? Saudara dengan simpel mengatakan karena ini yang saya yakini harus dilakukan. That's it. Hebat ya kamu? Enggak hebat. Ini cuma sesuatu yang harus dilakukan. Orang lain kok nggak lakukan? Saya tidak harus urusi orang lain. Mereka mungkin punya masalah, problem dan pergumulannya sendiri. Dan biar mereka bergumul di hadapan Tuhan. Tapi bagi saya kehadiran ini wajib. Gitu. Ini sesuatu yang menunjukkan identitas loh. Nah saudara lihat, apakah orang tua tanamkan ini? Sulit. Apakah anak bisa punya kekokohan seperti ini? Belum tentu bisa. Tapi tugas orang tua untuk terus menerus mengingatkan.
Hikmat diturunkan ke generasi berikut. Kekokohan identitas diturunkan dari orang tua ke anak. Kamu milik Tuhan dan kamu tidak boleh jadi milik yang lain. Dan saudara, ini caranya itu bisa kacau. Caranya bisa merusak jika orang tua memaksakan dengan cara yang dominan, yang bersifat despot, yang bersifat diktator, yang bersifat kasar, yang bersifat keras, yang bersifat menuntut, ketimbang bersifat pertunjukan identitas yang kuat. Kalau anak lihat orang tuanya kokoh dan ketat, penghargaan anak kepada orang tua akan bertumbuh seiring waktu. Papa yang jujur, papa yang tidak gampang menipu, papa yang ketat, atau mama ya, termasuk papa dan mama lah, saya satukan dua-duanya. Orang tua yang ketat di dalam kekudusan, orang tua yang ngotot mengerjakan kekudusan tanpa pamer berlebihan kekudusan. Ini bikin anak respect, hormat. Tapi kekudusan yang dipamerkan bikin anak muak. Apa itu kekudusan yang dipamerkan? Kekudusan yang dipamerkan itu adalah bahwa kalau saya hidup kudus, seolah-olah itu adalah virtue yang menunjukkan saya lebih baik. Itu namanya kekudusan yang dipamerkan. Orang tua memamerkan kekudusan kalau mereka menganggap hidup mereka lebih tinggi dari orang yang tidak punya kekokohan melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, saya waktu masih kuliah punya kebiasaan rutin lari. Ya, sekarang enggak. Saudara bisa lihat sekarang ya, bisa bilang, iya Pak kelihatan. Saya dulu punya kebiasaan rutin lari, jadi seminggu nggak mungkin kurang dari 4 kali, dan selalu 6 kilo. Ya mungkin belum level lari maraton, tapi saya nggak berniat jadi atlet maraton, terlalu kurus nanti kayak Lidi. Nah saya terbiasa lari dan saya kadang-kadang cukup menghina orang yang masih di bawah 30 yang tidak punya kebiasaan itu. Nah, kamu ada kebiasaan lari? Enggak. Olahraga apa? Jarang. Oh jarang olahraga, kok bisa? Kemudian belakangan saya yang digituin orang gitu. Kamu rajin olahraga? Agak jarang sekarang. Ini namanya kualat gitu ya. Nah, tapi saya menemukan ada satu orang, lagi-lagi teman yang menjadi teguran bagi saya. Dia juga sama rajinnya, sama tekunnya. Lakukan apa yang jadi rutinitas. Tiap pagi bangun pagi, sudah lari, terus lakukan. Tapi dia nggak pernah anggap itu prestasi. Orang yang tidak anggap kebiasaan baik dia prestasi, itu yang namanya tidak pamer kekudusan. Orang yang pamer kekudusan adalah orang yang menganggap level saya ini something. Saya doa setiap pagi bisa 1 jam, hebat nggak? Kamu doa berapa jam? Nah ini buruk ya, itu memamerkan kekudusan. Pameran kekudusan selalu berefek buruk untuk anak. Nah yang hadir di sini nggak ada yang punya anak, jadi saya merasa harusnya ngomong ke arah kamera ya. Saudara, pamerkan kekudusan kepada anak itu nggak membuat anak respect, hormat dan mengagumi integritasmu. Tapi saudara menjalankan kekudusan sebagai sesuatu yang biasa. Menjalankan keketatan jadi Kristen tanpa menghakimi orang lain. Menjalankan hidup Kristen yang ngotot tanpa merasa itu something. Ini cuma normal kok. Itu akan bikin anak hormat. In time, mungkin gak langsung. Karena saya pernah dengar ada satu orang jemaat yang sharing. Anak saya kecewa sama saya. Banyak hal yang mengecewakan dari saya. Saya dianggap terlalu kaku di kantor sehingga sulit dapat promosi. Tapi saya gak mau sembarangan kerja. Saya tidak mau sembarangan lakukan apa untuk nanti bisa naik. Saya nggak mau dipaksa atasan untuk rubah laporan, nanti saya dinaikkan. Saya kasih laporan yang baik di dalam keuangan. Temanku kasih laporan yang sedikit dipoles, dia yang naik. Saya enggak, tapi saya nggak peduli. Saya nggak anggap itu sebagai kehebatan, saya anggap itu wajar. Adalah wajar untuk jujur. Sudah tahu ya, kalau di Indonesia kan ada iklan jujur itu hebat. Itu ngawur ya, jujur itu biasa gitu ya. Nggak ada yang hebat, jujur itu biasa. Nah orang ini seperti itu. Jemaat ini bilang begitu, saya sih cuma berusaha jujur karena jujur itu biasa, normal. Loh kalau kamu terlalu jujur nggak naik-naik pangkatnya, lalu anaknya mulai kecewa. Karena papanya kalah dari temannya. Gajinya tidak sebesar gaji temannya, teman papanya maksudnya. Teman papanya yang tadinya di bawah dia sekarang sudah di atas dia. Lalu dia kecewa, papa kenapa sih nggak tuntut? Kenapa nggak minta naik gaji? Kenapa pangkatnya nggak naik-naik? Kenapa di sini terus mandek? Papanya cuma bilang, ya saya nggak tahu kenapa. Yang saya tahu adalah saya mesti kerjakan bagian saya. Anaknya bilang terlalu kaku, papa terlalu bodoh, kurang luwes. Wah dia sedih sekali karena anaknya menganggap dia salah bertindak atau apa. Tapi dia jalankan terus. Lalu setelah berapa lama ya, saya tanya lagi dia, ajak ngobrol, lalu tanya, gimana kabar? Saya ingat waktu itu pernah sharing, anakmu kecewa sama kamu ya? Lalu dia mengatakan sekarang sudah enggak, setelah lewat mungkin 2 atau 3 tahun. Saya tanya, gimana kisahnya sekarang? Dia mengatakan sekarang anak saya sangat menghormati saya. Anak saya waktu saya ulang tahun ini dia bilang ya, mengatakan dia kasih hadiah, lalu dia mengatakan, Pak, saya mengagumi Papa lebih dari siapapun.
Wah, papanya terharu sekali. Papanya tanya, kenapa kamu kagumi saya? Anaknya mengatakan, karena papa menganggap hidup hebat itu biasa. Hidup taat itu biasa. Ini kalimat membanggakan ya. Saya dengar ini senang sekali. Nah ini calon orang tua, tapi yang nonton di rumah adalah orang tua yang ikut di rumah. Ini perlu diperhatikan orang tua. Saudara lihat anakmu. Anakmu akan kecewa sama engkau jika engkau ya menekankan kehebatan rohani, lalu menekankan excuse kalau gagal. Rohani itu hebat, saya lihat saya punya kehebatan untuk ke gereja, saya punya kehebatan doa, saya punya kehebatan rohani yang lebih baik dari yang lain. Begitu jatuh, cari alasan. Nah, ini buruk. Nah maka menjadikan kehidupan beridentitas Kristen sebagai hal yang biasa, yang wajar, yang mesti diperjuangkan karena ini normal. Yang mesti diperjuangkan karena inilah menjadi manusia. Nah orang itu akan dihargai. Nah ini yang harus dilatih ke anak-anak. Jangan cari kemuliaan bagi diri. Cari hidup yang wajar dan normal. Di dalam integritas, di dalam kesungguhan, di dalam keketatan ikut Tuhan. Di dalam kengototan hidup kudus. Dan ini tidak dilakukan untuk cari penghargaan. Karena ini identitasmu. Terus apa itu kesenangan? Kesenangan itu nanti. In time. Pada waktunya kelimpahan hidup akan terbukti. Cara hidup yang kita pilih tidak akan membuat kita dipermalukan. Nah ini yang diperlukan ya. Jadi ini hal kedua, kaitkan Injil dengan hikmat. Yaitu Injil menekankan kamu punya identitas sekarang. Dan someday kamu akan lihat kemuliaan Tuhan dan kamu tidak dipermalukan. Ini yang Paulus katakan, saya tidak akan dipermalukan. Saya tahu Injil yang saya anut, gaya hidup yang saya pilih adalah yang benar. Aduh indah sekali ya kalau orang tua seperti ini, lalu anak lihat dan mengatakan saya juga mau hidup normal kayak begini. Hidup cinta Tuhan, hidup ngotot ikut Tuhan, tapi menganggap kengototan itu normal. Saya ingat wawancara Pak Tong dengan satu orang hamba Tuhan, dia panggil ke mimbar lalu dia tanya, apa yang kamu sudah kerjakan sebelum jadi hamba Tuhan? Dia bilang saya kerja ini, dapat gaji berapa? Kira-kira segini. Itu gaji sudah besar lalu kamu tinggalkan untuk jadi hamba Tuhan. Ini prestasi yang besar. Lalu hamba Tuhan itu bilang enggak Pak, ini kewajaran. Wajar tinggalkan gaji yang besar untuk jadi hamba Tuhan. Itu enggak tentu harus dianggap hebat. Itu wajar. Nah lalu Pak Tong makin bangga sama orang ini ya. Dia anggap itu wajar. Lalu bilang ini orang gajinya dulu segini tapi dia tinggalkan untuk jadi hamba Tuhan. Dan rekan ini mengatakan Pak Tong tiap kali sharing gajinya nambah terus. Pak Tong salah ingat. Mungkin karena inflasi atau apa. Jadi gajinya nambah lagi. Dia ingat-ingat kayaknya bukan segitu. Tapi ya poin pertama yang saya mau tekankan ya. Dia mengatakan ini tindakan wajar. Saya nggak merasa itu prestasi. Nah itu yang Paulus lakukan. Dan pada waktunya Tuhan akan buktikan gaya hidupmu itu yang akan membuat kamu menikmati kemuliaan. Nah ini yang kedua ya. Jadi mari kaitkan hikmat dengan Injil. Jadikan anakmu menikmati pameran hidup biasa. Hidup yang ngotot ikut Tuhan yang dianggap biasa. Lalu yang ketiga, hikmat dan Injil. Jadi yang pertama hikmat, tekankan takut akan Tuhan. Yang kedua kaitan hikmat dengan Injil. Yang ketiga saya mau kaitkan hikmat dan Injil dengan kasih. Nah, ini nanti tiga hal ya. Hikmat, Injil, dan kasih. Saudara tidak bisa lepaskan Injil dengan kasih. Identitas saya perjuangkan dengan ketat. Tetapi kesenangan saya ada pada kasih. Saudara ada satu kalimat yang dikritik, yang orang kritik dari orang Puritan. Ini yang saya dapat dari Carl Trueman ya. Katanya orang di luar Puritan mengkritik orang Puritan. Apa yang dikritik? Yang dikritik adalah orang Puritan adalah orang yang sangat-sangat serius mukanya karena mereka tidak punya kesenangan. Sebab inti dari kehidupan Puritan adalah anti kesenangan. Kalau ada apapun yang menyenangkan itu ditolak. Jadi kalau misalnya pilih minuman, harus pilih minuman yang paling bikin menderita gitu ya. Kalau teh harus teh pahit. Nggak boleh pakai gula. Kenapa? Karena kami mencintai pikul salib gitu kan. Ini tentu Puritan nggak seperti itu ya. Jadi dikritik. Orang Puritan adalah orang yang anti kesenangan. Dan orang Puritan punya mata yang melihat siapa orang yang sedang bersenang-senang gitu ya. Itu dosa. Lagi senang-senang ya? Awas lo gitu ya. Itu Puritan dituduh dari luar. Tapi kemudian orang Puritan jawab. Ini dari Carl Trueman ya. Jadi ini entah dialog apa ya. Tapi dia bilang, dan kemudian orang Puritan jawab, enggak lah, kami juga ngerti bagaimana bersenang-senang kok. Orang yang di luar Puritan tanya, gimana cara bersenang-senang? Saya lihat hidupmu terlalu serius dengan agamamu, enggak ada having fun. Lalu orang Puritan itu senyum dan mengatakan, fakta bahwa aku mencintaimu, mengasihi sesamaku, mengasihi Tuhan, itu adalah penghiburan paling besar bagi saya. Saya enggak pernah kehilangan hiburan dari mencintai. Nah itu yang dikatakan ya. Jadi kalau dibilang orang Kristen itu cuma sibuk menyiksa diri. Nggak punya kesenangan. Kamu nggak having fun. Kalau malam minggu pergi ke night club nggak? Enggak.
Kalau teman-temanmu minum sampai mabuk, kamu ikut nggak? Enggak, aduh bodoh ya. Kalau saya tanya sama Juan, kesenanganmu apa? Pernah coba ganja? Udah lumayan legal loh di beberapa tempat gitu. Mungkin di Indonesia juga akan legal. Ini ada satu ini usulan ya, katanya kalau dilegalkan nanti semua kartel-kartel gelap akan mati karena sudah legal. Legalnya kartelnya mati tapi kita mati juga kali ya. Kalau saya tanya Juan, kamu ada hiburan kayak gitu? Juan bilang enggak. Apa mungkin hiburan dengan bersenang-senang sewa yacht, gimana baca yacht? Atau jalan-jalan di tempat mahal. Juan bilang enggak ada duitnya Pak, cuma mau jalan-jalan ke sana. Jadi kesenangan hidupmu apa? Kalau Juan menjawab, kesenangan hidupku adalah aku diizinkan mencintai orang, mencintai sesama, mencintai Tuhan. Itu jawaban kena sekali loh. Karena di dalam kitab suci mencintai adalah bentuk kesenangan paling tinggi. Salah satu hal yang ditekankan di dalam tradisi Thomas Aquinas, kita ambil itu ya, kita kritik Thomas di dalam beberapa hal, tapi dalam doktrin Allah kita terima. Thomas kan mengatakan Allah itu adalah yang eternally happy secara sempurna. Dia adalah yang sukacita secara sempurna, secara kekal. Tuhan itu nggak pernah kekurangan sukacita. Tapi Tuhan marah dan sedih melihat dosa manusia. Ini paradoks. Tapi di dalam his being, di dalam dirinya yang kita nggak mungkin bisa akses dengan pengetahuan kita, dia adalah yang secara eternal penuh dengan sukacita. Tahu dari mana dia penuh sukacita? Karena dia punya kemampuan mencintai. Nah jadi mampu mencintai adalah tanda sukacita yang dalam. Saudara kalau lihat ada orang yang murung, pendendam, marah-marahin orang, gampang pahit, ya jangan terlalu marah juga sama dia, dia itu kasihan. Dia nggak ngerti kesenangan hidup di dalam mencintai. Nah maka ketika ada orang mengatakan, orang Puritan nggak ngerti bersenang-senang. Orang Puritan mengatakan, I'm having fun right now. Saya sekarang lagi bersenang-senang. Senang-senang ngapain? Senang-senang mencintai kamu yang benci saya, senang-senang mengampuni, senang-senang mencintai orang, senang-senang mencintai Tuhan, senang-senang membagikan cinta Tuhan. Itu kehidupan yang indah. Dan kesenangan ini bikin orang tidak terganggu dengan kesenangan orang lain yang mungkin nggak sama dengan dia. Dia nggak terganggu dengan kecemaran orang lain, bukan nggak terganggu dalam arti membiarkan, bukan. Tapi dia tidak merasa bahwa kesenangan untuk mencintai itu adalah pikulan salib yang berat. Kalau saya mengatakan misalnya begini ya, saudara-saudara sekalian yang mau jadi pengurus wajib ikut persekutuan doa. Lalu calon pengurus rajin ikut persekutuan doa. Kemudian pengurus dipilih dan saudara menemukan ada orang yang tidak rajin persekutuan doa terpilih. Kira-kira saudara marah nggak? Enak lu ya, sudah malas persekutuan doa terpilih. Nah itu berarti saudara nggak ngerti kesenangan. Kalau ikut persekutuan doa adalah kesenangan, saudara akan lihat pengurus yang malas doa dan mengatakan, kasihan loh kamu. Ya udah nggak apa-apa kamu terpilih, tapi saya sarankan kamu lebih rajin ikut persekutuan doa. Kenapa? Karena itu menyenangkan gitu ya. Nah demikian mencintai itu menyenangkan, mencintai orang lain menyenangkan, mengampuni orang lain menyenangkan. Dan itulah Injil. Injil adalah kesenangan mencintai kan. Tuhan membagikan Injil, kabar sukacita. N.T. Wright pernah mengatakan kadang-kadang orang Kristen membagikan Injil dengan cara yang murung. Padahal itu kabar baik. Sudahkah kamu mengetahui kabar baik? Kabar baik apa? Kalau kamu mati kemana? Gitu. Dari awal sudah intens sekali bicara kematian. Tapi Injil itu adalah berita sukacita kok. Kesenangan karena dicintai dan kesenangan karena boleh mencintai. Nah ini hal yang ketiga. Jadi kaitkan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah hal utama, bukan hal satu-satunya. Ada hal lain yang penting, tapi yang ini lebih penting. Yang kedua, kaitkan itu dengan berita Injil. Ada identitas dan juga ada pengharapan, ada kengototan hidup. Dan yang ketiga, kaitkan takut akan Tuhan, Injil dan cinta kasih. Ini sebenarnya adalah janji keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Kita diberikan hidup dan hidup yang Tuhan berikan adalah hidup yang takut akan Tuhan. Adalah hidup yang menyenangi, diberi identitas oleh Tuhan. Dan adalah hidup yang menyenangi mencintai. Ini sebenarnya keselamatan. Maka Injil yang Tuhan tawarkan untuk diturunkan dari orang tua ke anak adalah Injil yang seperti ini. Sudahkah kita menginjili anak? Menginjili anak bukan cuma dudukin dia, lalu ancam dia, kalau hari ini kamu mati kamu kemana? Anak itu bingung, Pak saya 5 tahun kok udah pikir mati? Gitu ya. Tapi saudara akan jelaskan ke dia. Jika kamu takut akan Tuhan, jika kamu firm di dalam identitasmu sebagai Kristen, jika kamu mencintai, kamu ngerti apa itu keindahan hidup di dalam keselamatan. Nah ini yang kita bisa renungkan dan harap ini juga menggerakkan kita untuk mendoakan anak-anak Kristen supaya dididik oleh orang tua dengan cara yang benar dan anak-anak Kristen supaya dididik oleh gereja dengan cara yang benar. Jadi hari ini kita akan fokuskan untuk pendidikan anak lewat orang tua dan juga gereja
supaya Injil dibagikan dengan cara yang benar dan anak-anak menikmati menjadi orang Kristen. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon Tuhan berkati kami dengan Injil. Tuhan berkati kami dengan takut akan Tuhan, dengan identitas yang jelas dan pengharapan yang indah, dan juga dengan kekuatan mencintai. Sebab di dalam 3 hal inilah Injil Tuhan mengubah hidup kami. Dan kami mohon supaya Tuhan berkati para orang tua, dan juga pembina di gereja, dan juga hamba Tuhan, bahkan seluruh gereja, di dalam mendidik anak-anak untuk mengerti Injil dan keselamatan. Kiranya Tuhan berkenan tolong, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu yang keempat. Tuhan memegang pimpinan dan kita memberikan persembahan. Tuhan memegang pimpinan. Tuhan memegang pimpinan dalam tiap perbuatanku. Hatiku senang dan aman, Tuhan memimpin hidupku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Peganglah tanganku erat, betapa keadaanku. Aku pun percaya taat, sebab Tuhan pemimpinku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Bila kerja dunia usai dan hamba-Mu diberi menang, akan mautku tak gentar, ku dipimpinnya ke seberang. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Mari kita doakan persembahan ini, kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Tuhan pelihara kami dengan keuangan. Tuhan berikan kami kekayaan di dalam mengaturnya. Meskipun yang Tuhan berikan dapat dinilai kurang oleh dunia, tapi kami melihatnya sebagai kelimpahan. Dan di dalam kelimpahan karena Tuhan, kami berbagian untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih sebab Tuhan sudah lebih dulu memberkati kami, sehingga kami dapat berbagian untuk memberkati orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, kita akan doa dalam 3 bagian ya. Yang pertama kita akan doakan para orang tua. Yang kedua kita akan doakan gereja. Yang ketiga kita akan doakan untuk kegiatan yang Tuhan percayakan untuk GRII berkaitan dengan anak-anak. Mari kita pujikan lagu yang ketiga, Lemah Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Kita nyanyikan bait yang pertama. Lemah lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil kau dan aku. Lihatlah ia sekarang menunggu, tunggu kedatanganmu. Pulang, pulang, yang letih lesu pulang, dengan
Yesus memanggil, yang berdosa pulanglah. Mari kita berdiri, mari kita doakan. Kita berdoa untuk orang tua Kristen, untuk keluarga Kristen. Kita berdoa supaya Tuhan berkati dengan hikmat, dengan Injil, dengan sukacita, menjalankan identitas Kristen. Mari kita mohon anugerah Tuhan untuk para orang tua. Ya Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu untuk kami, orang tua yang Tuhan percayakan anak-anak. Kami tahu kelemahan kami tahu kerentanan kami untuk ikut jalan dunia. Tuhan kasihani kami, berikan kami hati yang dikuatkan oleh firman, dituntun oleh Roh-Mu, sehingga kami hidup menikmati Injil, menikmati takut akan Tuhan, menikmati kengototan menjalankan identitas sebagai hal yang wajar, menikmati pengharapan yang nanti Tuhan akan berikan, dan menikmati mencintai. Dan kami mohon supaya kehidupan yang dijalankan dengan begitu nyaman, dengan begitu wajar, dengan begitu penuh kerelaan, menjadi cahaya bagi anak-anak kami untuk diteladani. Kami tidak merasa kami layak jadi teladan, kami tidak merasa kami punya kekuatan. Tapi jika Tuhan mempercayakan anak-anak kepada kami, mohon Tuhan juga yang mempercayakan kekuatan untuk menjadi teladan. Tolong kami menikmati hidup Kristen kami, tolong kami dengan kekuatan menjalankan identitas kami, sehingga kami benar-benar jadi contoh untuk anak-anak, oleh sebab kami menikmati mengikuti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita doakan keluarga-keluarga dengan problem yang besar, problem yang berat. Kita doakan untuk istri-istri atau ibu-ibu yang takut akan Tuhan tapi punya suami atau bapak yang penuh dosa. Kita doakan untuk para ayah atau suami yang takut akan Tuhan tapi punya istri yang sangat merongrong atau yang sangat penuh dosa. Mari kita mohon kekuatan bagi saudara-saudara kita yang mengalami ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon kekuatan-Mu untuk orang-orang, untuk anak-anak-Mu yang perempuan yang jadi istri dari orang yang tidak takut akan Tuhan. Tuhan, Engkau yang pelihara kesalehan orang-orang ini, berikan keberanian dan keteguhan untuk ikut Tuhan dan tetap melayani suami yang keras, yang kasar atau yang berdosa. Kami mohon anugerah Tuhan, berikan kesabaran hati, berikan penghiburan senantiasa. Mereka tidak menikmati dicintai oleh laki-laki yang takut akan Tuhan, tapi mereka tentu terus menikmati dicintai langsung oleh Tuhan. Kami mohon berkati para istri seperti ini atau para ibu yang seperti ini, sehingga mereka dapat kekuatan dari Tuhan untuk pelihara anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Tolong ya Tuhan, di dalam keluarga yang sangat tidak seimbang, yang timpang ini, pekerjaan-Mu yang agung tetap dinyatakan. Peliharalah keluarga ini, peliharalah para ibu, para istri yang takut akan Tuhan, dan pelihara anak-anak dari ibu-ibu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Tuhan, kami juga berdoa untuk para laki-laki, para bapak atau para suami yang punya pasangan yang kacau, yang imannya sangat rendah, yang tidak benar-benar mengikuti jalan Tuhan, yang penuh kecemaran, penuh dosa, penuh kalimat dan juga sifat yang sangat-sangat menghancurkan. Mohon Tuhan juga anugerahkan kekuatan, ketegasan, tapi juga kelemah lembutan. Tuhan tolong beri jalan keluar bagi keluarga-keluarga dengan kesulitan sedemikian, sehingga Tuhan tetap dipermuliakan dan orang-orang di dalamnya tetap menikmati Tuhan di dalam kesulitan hidup yang Tuhan percayakan untuk diatasi ini. Tuhanlah yang beri kekuatan agar mereka mengatasi, Tuhan juga yang berikan pertolongan di dalam waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Kiranya Tuhan dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita doakan untuk orang-orang yang akan Tuhan anugerahkan anak, untuk para pasangan muda ataupun orang-orang yang Tuhan berikan anak-anak yang masih kecil. Mari kita mohon supaya dari awal orang tua ini Tuhan berikan hikmat sehingga tidak salah melangkah. Tuhan berikan kekuatan mendidik yang benar dan tepat sejak anak-anak mereka usia sangat muda. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk para pasangan yang akan Tuhan anugerahkan anak atau yang Tuhan sudah anugerahkan anak di dalam usia yang masih kecil, untuk orang-orang tua yang kemarin membaptiskan anak, atau untuk orang-orang tua yang lain yang Tuhan percayakan atau akan percayakan anak-anak. Dan biarlah Tuhan yang tolong supaya dari awal anak-anak ini bertumbuh, sudah ada orang tua dengan hikmat mendidik mereka. Dari awal tidak salah langkah, dari awal ada ketepatan di dalam bersikap, di dalam mendidik, di dalam mengajar, sehingga langkah anak-anak mereka, anak-anak kami, ada di dalam jalur yang tepat dari mudanya. Biarlah kami dapat menikmati buah di kemudian hari. Ada anak-anak yang dari kecil takut akan Tuhan, dari kecil dididik untuk takut akan Tuhan, untuk cinta Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Mohon Tuhan berikan anugerah-Mu. Peliharalah keluarga-keluarga Kristen
yang akan dikaruniakan anak oleh Tuhan, ataupun yang sedang dikaruniakan anak yang masih kecil-kecil. Kiranya Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita doakan untuk orang tua yang mempunyai anak remaja di dalam tahap yang mungkin memberontak. Mohon anugerah Tuhan dan kekuatan hati menghadapi. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami orang-orang tua yang mempunyai anak remaja yang mungkin sedang dalam usia berontak, di dalam keadaan hidup yang sulit untuk ditangani. Kami mohon anugerah Tuhan. Biarlah kami yang menghadapi anak-anak seperti ini tidak merasa gagal di dalam mendidik, tapi terus merasa punya pengharapan. Biar kami tahu kesalahan apa yang kami sudah lakukan, biar kami tahu kurang apa yang kami gagal lakukan. Dan kiranya Tuhan menolong kami memperbaiki semua hal yang dulu sudah salah, sehingga kami melihat ke depan dan melihat pengharapan bagi anak-anak kami. Berkati ya Tuhan dengan hikmat, berkati dengan keputusan yang tepat untuk bertindak, sehingga anak-anak remaja yang Tuhan cintai ini tidak menjadi rusak di dalam usia ini, melainkan bisa dikembalikan oleh Injil Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita doakan untuk orang-orang tua yang mempunyai anak pemuda yang beranjak dewasa. Kita berdoa supaya orang-orang tua ini diberi hikmat untuk belajar melepas anak, melatih anak menjadi matang dan dewasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga mohon supaya para orang tua yang mempunyai anak yang sudah mulai kuliah atau bahkan yang sudah lulus, Tuhan berikan hati yang siap melepas, hati yang siap mempercayakan tanggung jawab sebagai orang dewasa kepada anak-anak ini. Tuhan, tolong kami di dalam rela melepas, tolong kami di dalam rela mendidik, membentuk bahkan untuk anak-anak punya ketegasan dan kekuatan sebagai orang dewasa. Kiranya Tuhan tolong sehingga sifat mau memanjakan yang pasti ada dalam hati setiap orang tua, sifat mau dekat, mau pelihara, mau jaga yang tentu ada pada hati orang tua dapat dikekang, sehingga anak dapat bertumbuh jadi dewasa tanpa diganggu oleh keketatan orang tua yang sudah tidak seharusnya diberikan. Kiranya Tuhan berkati dan pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, begitu besar Tuhan mempercayakan kami orang-orang berdosa dengan anak-anak yang Tuhan cintai. Mohon berikan kami kekuatan untuk mendidik dan menjadi teladan dalam membesarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Mari kita nyanyi lagi lagu yang ketiga. Lemah lembut Tuhan Yesus memanggil, bait yang kedua. Panggilan Yesus janganlah abaikan, memanggil kau dan aku. Ngapa tak sadar kemurahan Tuhan untuk engkau dan aku. Pulang, pulang, yang letih lesu pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, yang berdosa pulanglah. Mari kita berdoa, kita mohon supaya Tuhan berikan firman melalui gereja. Mari kita berdoa supaya Tuhan berkati para pengkhotbah, supaya Tuhan bangkitkan pengkhotbah-pengkhotbah untuk anak-anak, dan Tuhan berikan firman kepada mereka melalui gereja. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mohon Tuhan yang bangkitkan hamba-hamba Tuhan yang studi, yang mengerti kitab suci, yang mengerti doktrin yang benar. Tapi juga Tuhan tambahkan pengertian untuk berbicara kepada anak, berkhotbah kepada anak-anak. Kami sungguh rindu melihat banyak anak-anak dari kecil mengenal kisah kitab suci. Dari kecil menyukai khotbah, dari kecil menyukai hal-hal agung yang Tuhan sudah izinkan ada dalam sejarah gereja. Kami sungguh terharu karena ketika dunia menawarkan semua hal yang bersifat mainan dangkal kepada anak-anak kecil, Tuhan memakai gereja, Tuhan memberikan firman yang agung kepada anak-anak kecil. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan memperhatikan anak-anak kecil. Tuhan mencintai, Tuhan memanggil, dan Tuhan memberikan iman, firman, Injil, bahkan penyertaan dari mereka masih kecil. Kami terharu melihat Tuhan memanggil anak-anak datang kepada Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai memberitakan firman. Tuhan bekerjalah terus, bahkan tambahkanlah pekerjaan-Mu. Bangkitkan lebih banyak orang-orang berkhotbah kepada anak-anak. Dan Tuhan tarik lebih banyak anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan, berkatilah banyak anak-anak dan berkatilah masa depan gereja. Kami akan melihat dalam 20 tahun
30 tahun ke depan, orang yang dari umur 5, umur 6, dari kecil sudah terpapar firman, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan dipakai Tuhan memberkati bangsa ini. Kami sungguh rindu Tuhan bekerja. Maka Tuhan kami mohon, mulailah nyatakan firman-Mu dan terus tambahkan kelimpahannya, sehingga banyak orang ditarik kembali kepadamu dari masa mereka masih kecil. Kami bersyukur karena kanak-kanak yang begitu polos, yang begitu kecil, yang begitu tidak berdaya, yang seperti tidak ada fungsi di masyarakat. Tuhan berikan anugerah besar, firman yang menggugah mereka mencintai Tuhan. Kami terkadang meremehkan mereka, meremehkan cara mereka menangkap, meremehkan kemampuan mereka untuk mengerti firman. Tapi Tuhan tegur kami yang salah mengerti, sehingga kami tahu ada berkat besar Tuhan berikan dalam pikiran anak-anak kecil ini. Mereka dapat mulai mendeteksi, menikmati firman, dibangun kerangka pikirnya dari masa kanak-kanak. Tolong kami mengembangkan pelayanan untuk anak-anak. Biarlah kami diberi anugerah oleh Tuhan untuk menjadi pemegang kunci masa depan gereja, melalui mulai memberkati anak-anak kecil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita doakan guru-guru sekolah minggu untuk sungguh-sungguh punya keseriusan di dalam mengajar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu jika banyak guru-guru sekolah minggu tidak serius di dalam persiapan, tidak serius di dalam mengerjakan bagiannya, dan bahkan mungkin memberikan waktu yang remeh, waktu-waktu sisa yang tidak dipakai untuk persiapan mengajar anak. Kami mohon supaya Tuhan ampuni kami. Kami mau belajar untuk taat, mau belajar untuk menghargai pelayanan ini. Jika Tuhan mencintai gereja-Mu dan memberkati gereja-Mu dengan anak-anak kecil karena Tuhan mau pelihara masa depan gereja, biarlah kami guru-guru sekolah minggu menyadari pentingnya ini. Kami mohon Tuhan pakai setiap kami. Tuhan didiklah kami sehingga kami mampu mendidik. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan sehingga kami dapat menjadi contoh dalam takut akan Tuhan. Berikan kami identitas yang kami perjuangkan dengan ngotot sebagai hal yang normal, hal sehari-hari yang harus dijalankan. Dan biarlah ini pun jadi kekuatan kami menjadi teladan bagi Tuhan untuk anak-anak ini. Kiranya Tuhan tolong kami. Ketika kami persiapan, kami diganggu dengan begitu banyak waktu yang harus kami kerjakan untuk yang lain. Kami punya pekerjaan yang juga menuntut keseriusan kami. Kami punya keluarga yang juga menuntut waktu kami. Dengan susah payah kami mengambil waktu untuk persiapan. Mohon Tuhan tetap berkati. Kami ingin dedikasikan diri untuk mengajar anak-anak. Kiranya Tuhan yang tolong kami. Keinginan kami terpenuhi oleh karena dedikasi dan perjuangan kami dan oleh karena anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita doakan gereja kita yang Tuhan percayakan untuk mengkhotbahkan firman, baik di dalam sekolah minggu, PA anak, ataupun juga di dalam virtual tour, atau juga di dalam panggung boneka. Mari kita mohon supaya Tuhan terus pakai apa yang kita sudah upload, sehingga terus menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk beban yang Tuhan berikan di hati kami. Kami sudah melakukan apa yang kami bisa. Banyak kekurangan, banyak lemah, banyak salah, banyak yang bisa disempurnakan. Tapi kami sudah memberikan yang kami bisa. Mohon Tuhan rela pakai. Biarlah setiap khotbah dari PA anak, setiap virtual tour yang dilakukan lewat Zoom, maupun setiap panggung boneka, ataupun apapun yang diupload untuk anak-anak, Tuhan rela pakai terus. Sehingga lebih banyak lagi yang akses, lebih banyak lagi yang dapat berkat, lebih banyak lagi yang dibentuk pikirannya dari masih kecil melalui apa yang kami sudah kerjakan ini. Tuhan, terima kasih karena Tuhan terima pelayanan kami. Terima kasih karena Tuhan mau pakai kami. Kami bersyukur kiranya Tuhan yang pakai apa yang kami sudah coba lakukan jadi berkat lebih limpah lagi bagi lebih banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, kami sungguh berterima kasih sebab sebagai gereja-Mu kami lemah. Kami tidak punya orang yang punya kualitas cukup. Tapi di dalam keterbatasan kami, Tuhan tetap bekerja dengan heran, dengan penuh kelimpahan. Kami hanya bisa bersyukur sebab persembahan kami yang remeh, pelayanan kami yang sangat-sangat kurang, Tuhan rela terima dan Tuhan pakai menjadi begitu hebat. Kami kagum melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat kami, karena kami tahu sesungguhnya tanpa Tuhan, kami tidak mungkin capai apa yang Tuhan izinkan kami capai. Tapi Tuhan ajar kami untuk tidak puas, meminta terus dari Tuhan, untuk pekerjaan yang lebih besar lagi, untuk pengaruh bagi Tuhan yang lebih besar lagi. Kiranya Tuhan rela mendengarkan kami, berdoa dan memohon kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita pujikan lemah lembut Tuhan Yesus memanggil, bait yang ketiga. Dia menjanjikan kasih-Nya yang ajaib, janji untuk kau dan aku. Dia mengampuni orang yang berdosa, ampuni kau dan aku. Pulang, pulang, yang letih lesu pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, yang berdosa pulanglah. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan doakan untuk BCN. Saya minta Pak Hans bisa memimpin beberapa pokok doa untuk BCN. Mari sama-sama kita berdoa untuk BCN, khususnya untuk humas yang akan dilakukan ke beberapa daerah. Kita sungguh memohon biarlah Tuhan yang memimpin dan memberkati setiap tim humas yang akan berangkat ke sekolah-sekolah, ke tempat-tempat di mana mereka bisa ketemu dengan anak-anak atau orang tua murid. Dan biarlah dari humas ini juga bisa menarik orang untuk mengikuti BCN. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mohon kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati untuk usaha UMAS Kami mohon ke Tuhan berikan jalur beberapa untuk daerah, mungkin sekolah-sekolah, ke cabang-cabang, ke tempat-tempat untuk sekolah-sekolah, minggu, Tuhan yang untuk tolong pimpin dan gereja-gereja. berkati. Kami mohon Biarlah ada supaya lebih anugerah banyak orang Tuhan bisa untuk dijangkau. Kami menarik rindu ya Tuhan, anak-anak bisa kemungkinan kembali kepada online Tuhan, Tuhan izinkan untuk bisa dipakai untuk mereka banyak orang datang di kepada kota-kota BCN lain, di mendengarkan daerah-daerah di firman seluruh Tuhan. Indonesia. Kami Bahkan sungguh mohon biarlah Tuhan yang berkat tambahkan Tuhan ini bisa jumlah terus lebih dilipat banyak, gandakan berlipat-lipat kepada banyak ganda orang, dari sebelumnya, sehingga BCN supaya ini lebih bukan banyak lagi hanya orang menjadi mendapat satu berkat. hal yang Kiranya memberkati Tuhan berkenan sedikit tolong, orang. Kami dalam sungguh nama rindu Tuhan banyak Yesus orang kami diberkati berdoa. melaluinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berdoa juga untuk setiap pembicara yang akan berbicara di dalam BCN, biarlah Tuhan memberikan hikmat dan firman yang sejati yang bisa meneguhkan iman setiap anak. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam mohon kerajaan Tuhan surga, pakai kami sungguh hamba-hamba-Mu. mohon kiranya Tuhan Kami begitu memberkati lemah, setiap terbatas. pembicara Kami begitu yang akan berbicara di BCN. Kami sangat mohon tidak untuk layak Pak dan Tong. tidak mampu. Kami mohon Tapi untuk kami mohon supaya semua Tuhan yang berikan pendeta-pendeta yang lain dan firman-Mu. juga untuk Kami percaya Roh hamba-hamba Kudus lah yang Tuhan yang akan diperlukan oleh berbicara. anak-anak. Tuhan yang Firman-Mu tolong lah yang pimpin, mereka perlukan. memberikan firman Maka Tuhan Tuhan pakai yang kami sungguh-sungguh menyatakan murni, firman dan pakai yang kami berasal melalui dari pimpinan kebenaran-Mu Roh sendiri Kudus-Mu. Tuhan, sehingga Kami mohon Tuhan anak-anak berbelas bisa kasihan diteguhkan kepada dengan kami kebenaran yang firman tidak layak. Tuhan, dan Tuhan bisa pakai kami sungguh-sungguh menjadi berkat yang membawa limpah. mereka mencintai Dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus Terima kami kasih berdoa. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita berdoa juga untuk setiap panitia yang bertugas, yang juga harus menentukan keputusan dan sebagainya. Kiranya apa yang diambil bisa sungguh-sungguh menjadi keputusan yang peka terhadap kehendak Tuhan, dan biarlah Tuhan saja yang dipermuliakan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam Bapa di kerajaan surga, surga, kami kami mohon sungguh supaya mohon Tuhan kiranya yang Tuhan yang berkenan memimpin dan tolong, memberkati sehingga setiap panitia di dalam mengambil setiap keputusan, panitia bisa hal-hal bekerja yang dengan berat, baik. hal-hal yang sulit Hal-hal yang harus diputuskan, diputuskan hal-hal dapat yang diputuskan perlu dengan tepat. bijaksana Kami daripada mohon ya Tuhan. Tuhan, Kami kami mohon biarlah Tuhan begitu memberikan setiap sulit panitia untuk mengambil kepekaan akan keputusan di firman, dalam ketidaktahuan kepekaan dalam akan akan kehendak banyak Tuhan, hal. Tapi sehingga kami apa yang percaya kami di dalam putuskan anugerah-Mu, sungguh-sungguh kami dapat adalah satu menentukan hal apa yang yang berkenan baik. di hati Tuhan, adalah Biarlah satu Tuhan hal terima yang ketulusan hati kami membuat di dalam hati Tuhan menyiapkan senang, semua, dan biarlah meskipun Engkau di sendiri tengah-tengah kelemahan dipermuliakan. kami. Dan Terima Tuhan yang kasih rela tutup Tuhan, kami sungguh hal-hal yang mohon kurang dari kiranya kami. Engkau yang Dalam memimpin nama dan Tuhan Yesus memberkati. kami berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan juga untuk rencana BCN ini akan diadakan secara fisik. Kita berdoa kepada Tuhan supaya anak-anak yang datang bisa diperlengkapi dan sungguh-sungguh hati mereka menjadi hati yang tanah yang subur, yang ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam Bapa di kerajaan surga, surga, kami mau mohon berdoa supaya juga Tuhan yang kepadamu tolong untuk orang-orang yang anak-anak di yang Jakarta akan dan sekitar hadir secara bisa fisik hadir juga secara ke fisik. Jakarta. Kami rindu Tuhan, Tuhan, yang tolong pimpin biarlah mereka kapasitas bisa dari memiliki tempat hati yang kami pakai sungguh-sungguh bisa ditaburi oleh dimaksimalkan kebenaran oleh firman kehadiran Tuhan yang mereka. bertumbuh di dalam Kami hati rindu mereka Tuhan yang datangkan dan yang anak-anak ini. mempermuliakan Tolong ya nama Tuhan. Tolong Panitia pimpin juga mereka akan Tuhan. menyiapkan hal-hal yang Tolong indah yang mereka siapkan dapat mereka, nikmati mungkin tengah dengan kehadiran keletihan, fisik. mungkin di tengah Kiranya Tuhan kepenatan berkenan tolong, dan sebagainya, berkati, Tuhan pimpin tolong dan biarlah pakai. mereka bisa Kiranya Tuhan berkonsentrasi tolong mendengarkan sehingga kebenaran firman Tuhan. keindahan Baik. hadir fisik Terima dan kasih menerima Tuhan. firman dapat Kami dinikmati sungguh oleh mohon banyak kiranya orang. ada anugerah daripada Dalam nama di Tuhan nama Yesus Tuhan. kami berdoa. Terakhir dari saya, kita sungguh memohon kepada Tuhan di dalam BCN ini kita
berharap dan sangat menginginkan anak-anak peka dengan Injil Tuhan dan dapat mengabarkan Injil. Biarlah kita berdoa kepada Tuhan agar ada satu gerakan pekabaran Injil yang ditanamkan di dalam hati setiap anak-anak, sehingga mereka di dalam pertumbuhan iman mereka bisa semakin berani untuk memberitakan Kristus, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mohon kiranya berikan Tuhan Injil memimpin yang dan menggugah memberkati anak-anak memberitakan dalam Injil. Pakai acara setiap ini, Tuhan, pembicara kami sungguh menekankan mohon biarlah pentingnya Injil mereka dan digugah pakai oleh kebenaran firman-Mu. Injil, Tuhan, Dan digugah biarlah oleh kebenaran anak-anak yang firman mendengar Tuhan. tergugah Dan biarlah mereka untuk bisa tahu digerakkan indahnya oleh Injil, Tuhan untuk pentingnya mereka Kristus berani bagi hidup mengabarkan anak-anak Injil ini. Tuhan. Dan Tuhan Mereka yang gerakkan menikmati anak-anak ini Injil Tuhan, menjadi mereka pekabar-pekabar menikmati hidup di Injil dalam cilik Tuhan, dan mereka yang bicara sungguh-sungguh kepada teman-teman, memiliki bicara hati kepada yang akan orang tua, mengabarkan bicara Injil. kepada orang Kami sekitar mohon dengan biarlah ada hamba kepolosan, Tuhan yang ketulusan, tapi dibangkitkan, ada ketegasan Injil. misionaris atau Mohon ya siapapun Tuhan, yang akan melayani mampukan Tuhan anak-anak seumur ini hidup mereka menangkap pentingnya dari BCN ini, esensi supaya dari mereka berita bisa firman sungguh-sungguh dan pentingnya Injil. memberitakan firman Kiranya Tuhan Tuhan yang tolong dengan dan hati pakai. yang Dalam nama mentaati Tuhan Yesus Tuhan. kami Di dalam berdoa. nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan tutup persekutuan doa ini, minta Vikaris Dewi untuk menutup dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami sekali lagi diingatkan pada hari ini tugas kami sebagai orang tua adalah menjadi pekabar-pekabar Injil bagi anak-anak kami dalam bertindak, dalam hidup keseharian kami, dalam memberi teladan, dalam bergumul di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan yang penuh dengan kelemahan, supaya kabar baik-Mu tidak terhalang oleh kelemahan kami, tetapi kabar baik-Mu boleh terus disiarkan dari keluarga kami sendiri, lalu meluas ke society yang lebih besar. Dan biarlah anak-anak kami tumbuh menjadi anak-anak yang mengenal kabar baik. Bukan anak-anak yang berkelakuan baik saja, tetapi anak-anak yang mengerti apa itu kabar baik dari Tuhan. Dan biarlah kabar baik ini menjadi kabar yang kami kabarkan dari keluarga kami kepada masyarakat. Terima kasih Tuhan, berikan kami belas kasihan, berikan kami pimpinan hari demi hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Sampai di sini persekutuan doa kita dan sampai jumpa di PA hari Rabu. Kiranya Tuhan memberkati.